Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2203 sampai bab 2204. Baldili hendak merangkak pergi dan pergi. Tanpa diduga, Ning Panan berkata dengan dingin, "Lumpuh, tuanku punya banyak. Aku memutuskan untuk tidak membunuhmu, tapi membiarkanmu berlutut. Aku akan memberimu satu lagi. Apakah kamu bersedia?" Baldili prihatin. Selama dia tidak terbunuh hari ini, apalagi satu hal tambahan, dia bahkan rela mendapat 10 atau 8 hal lagi. Pikirkan ini, Baldili mengangguk dan buru-buru berkata, "Ya, Tuan Muda, katakan padaku, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan sambil berlutut." Ning Panan mencibir, memutar matanya, dan berkata dengan serius kepada Baldili, "Ingat tunggu, nanti aku akan mengambil fotoku dan tuanku dan menaruhnya di depanmu. Kamu berlutut di depan foto-foto itu dan tunjukkan dengan jelas seperti apa penampilan kita selanjutnya, agar kamu tidak bingung jika kamu melihatnya lain kali. Aku mengenalmu." Baldili berkata dengan tergesa-gesa, "Aku mengerti, aku mengerti. Aku mendengarkanmu." Tanpa diduga, Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, "Apa, biarkan saja dia berlutut, biarkan saja kita berdua, dengan foto di depannya. Apakah dia masih perlu menaruh dupa untuk kita berdua sesekali?" Ning Panan tiba-tiba tersadar. Orang tua itu tersipu dan menyeringai pada Li Fugui dengan malu-malu. "Tuan, lihat otak saya. Hehe, Anda benar. Bagaimana saya bisa melupakan ini?" "Oke, lupakan saja fotonya. Oke, pergi saja dan berlutut di sebelahku." Tidak ada keraguan, Baldili sangat beruntung hari ini. Dia tidak pernah mengharapkan hal itu. Saya menyinggung orang-orang besar di depan saya, namun saya masih bisa bertahan. Sedangkan untuk berlutut di depan hotel, meski agak memalukan, namun kehidupan dan rasa malu ditempatkan pada level yang sama, dan jelas bahwa keakraban lebih penting daripada keakraban. Saat Baldili sedang berlutut di depan pintu hotel, tak jauh dari situ, tiba-tiba terdengar suara deru mobil. Semua orang berpaling untuk melihat. Kemudian saya melihat belasan bas penumpang menarik Kapten Meng dan rombongan perlahan ke pinggir jalan depan hotel. Saat pintu mobil terbuka, tentara berseragam putih keluar dari mobil satu persatu. Li Fugui baru saja tersenyum tipis dan berdiri di sana, menunggu Kapten Meng dan yang lainnya tiba. Setelah Kapten Meng keluar dari mobil, matanya langsung tertuju pada Li Fugui. Dia melangkah maju dengan cepat. Begitu dia sampai di depan Li Fugui, dia memberi hormat. Li Fugui melambaikan tangannya kepada Kapten Meng dan berkata sambil tersenyum, "Sama-sama di sini. Oke, mari kita bawa saudara-saudara ke dalam untuk makan dulu." Setelah menunggu di ruang perjamuan selama lebih dari setengah jam, Huaduo tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan keluar untuk memeriksanya. Kapten Meng dan yang lainnya kebetulan datang. Huaduo dengan cepat melangkah maju dan bertanya, "Bagaimana, semua orang ada di sini, kan?" Li Fugui mengangguk dan tersenyum, "Kita di sini, bukankah tepat di depan kita?" Huaduo bertukar kata dengan Kapten Meng. Saat Kapten Meng memimpin anak buahnya ke hotel, Huaduo hanya mengalihkan perhatiannya ke Ning Dingdang dan Dingding. Melihat dua gadis di depannya yang belum pernah bertemu sebelumnya, dia merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Setelah sekian lama mengikuti Li Fugui, Huaduo menjadi takut dengan gadis-gadis aneh yang muncul di sekitar Li Fugui, terutama yang lebih cantik seperti Ning Dingdang dan Dingding. Menurut pendapatnya,
Selama seorang gadis cantik tiba-tiba muncul di sekitar Li Fugui, 9 dari 10, dia akan menjadi wanita Li Fugui. Sama seperti saat mereka pergi ke kota Nanshan kali ini. Dia memberi vaksinasi pada Li Fugui pada awalnya. Pada akhirnya, itu sia-sia. Li Fugui ingin bersama Miao Yu. Tapi bukankah dia berakhir satu ranjang dengan Miao Yu? Sambil berpikir seperti ini dalam pikirannya, Hua Duo bertanya pada Ning Dingdang dan Dingding dengan hati-hati, "Apa yang kamu lakukan?" Ning Dingdang memandang gadis yang tenang dan anggun di depannya. Dia juga bertanya dengan sedikit keraguan, "Saya Ning Dingdang, pemilik Hotel Ningan, dan ini sekretaris saya Dingding. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan?" Hua Duo berbalik dan mengikuti hotel di depannya. Begitu dia membuka mulutnya, Hua Duo tidak sabar untuk mendeklarasikan kedaulatannya. Ning Dingdang terdiam saat melihat ini, meski status Li Fugui luar biasa. Namun di matanya, Li Fugui sama sekali tidak layak untuknya. Dia tersenyum dan berkata dengan tidak setuju, "Oh, ayo masuk bersama." Setelah mengatakan itu, Ning Dingdang berbalik dan berjalan menuju hotel terlebih dahulu. Li Fugui dapat mengetahui apa yang dipikirkan Hua Duo secara sekilas. Melihat penampilan Hua Duo yang kempes, dia menahan senyumannya, berjalan ke arah Hua Duo, dan bertanya dengan suara rendah, Duo, apakah kamu baik-baik saja dengan ini?" Mengulurkan tangannya, meraih daging lembut di sekitar pinggang Li Fugui, dan mencubitnya dengan kuat. Li Fugui merasakan sakit. Hua Duo buru-buru berkata, Duo, jangan cubit aku." Hua Duo mengerutkan kening. Dia berkata dengan marah, "Aku tidak akan mencubitmu, aku hanya ingin kamu mengingat tujuan kedatangan kita ke kota Yanjing kali ini. Sangat mudah untuk berubah, tetapi alam sulit untuk diubah. Kalian, apakah kamu sudah jatuh cinta lagi dengan gadis ini?" Ning Panan, yang mendengarkan percakapan di sebelah Li Fugui, tidak bisa menahan perasaannya. Senang ketika dia mendengar Hua Duo mengatakan ini. Dia melangkah maju dengan wajah tidak tahu malu dan buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Tuan, jika kebenaran tentang Anda, orang tua, mengenai saudara perempuan saya, itu akan menjadi berkah bagi keluarga Ning kami." "Hei, Tuan, apakah Anda ingin saya memberitahu Dingdang, ingin dia mentraktirmu makan malam ini?" Li Fugui terdiam beberapa saat. Dia berkata dengan marah, "Nak, kamu berbicara omong kosong yang tidak berguna. Apa maksudmu aku telah jatuh cinta dengan adikmu? Biar ku beritahu, tidak mungkin aku dan adikmu bisa melakukannya." Li Fugui mendengarnya setelah jawaban yang tegas. Ning Pan Anluo berkata dengan sedikit kecewa, "Itu benar, Tuan, bagaimana mungkin orang sepertimu bisa jatuh cinta pada adikku? Ngomong-ngomong, Tuan, ini istriku, kan?" Hua Duo memandang Ning Panan dan bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu. "Fugui, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya memiliki 2 murid? Sekarang Lu Qing masih di ibu kota, dan Chang Sun Sanyang masih di Kabupaten Qinglong. Mengapa yang lain muncul di sini?" Magang, Ning Panan tidak menunggu Li Fugui menjelaskan. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Guru, saya belum resmi menjadi murid, tetapi guru telah mengatakan bahwa jika saya tampil baiklah dalam beberapa hari ke depan, dia akan menerimaku sebagai gurunya." Mendengar hal tersebut, Hua Duo bertanya dengan heran, "Fugui, apakah yang dia katakan itu benar?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Itu benar." Hua Duo berdiri diam, lalu berkata kepada Ning Panan, "Baiklah, kamu masuk dulu, dan aku Fugui ingin mengatakan sesuatu."
Ning Panan memandang Li Fugui dan menunggu sampai Li Fugui mengangguk setuju sebelum berbalik dan masuk. Li Fugui berpura-pura bingung dan bertanya pada Hua Duo, "Duo, ada apa?" Hua Duo berkata tanpa berpikir, "Fugui, bukannya aku sedang mencari masalah. Seperti yang kamu tahu, alasan utama mengapa kami datang ke Yanjing kali ini adalah ini untuk menemukan Jiu Yijing. Sekarang kamu berencana merekrut seorang murid dan menyebabkan hal-hal tidak menyenangkan di sini. Bukankah kamu takut segalanya akan menjadi lebih buruk dan kami tidak akan bisa menanganinya dengan baik?" Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Duo, saya punya rencana sendiri untuk masalah ini. Selain itu, pencarian cermin 99 Gui ini kemungkinan besar akan membutuhkan banyak tenaga di kota Yanjing. Kota Yanjing sebelumnya, Anda mengatakan bahwa tim kelima kebetulan berada di kota Yanjing. Saya berpikir bahwa dengan bantuan tim kelima, saya tidak akan menggunakan koneksi saya. Tetapi Anda juga telah melihat sikap tim kelima sekarang, Kapten. Tidak apa-apa untuk tidak muncul sekarang. Tapi mereka sebenarnya mengirim 2 anggota tim untuk menyambut kita. Tentu saja, saya bukan orang yang berwajah baik. Tapi masalahnya, melalui kejadian ini, kita pasti dapat melihat identitas tim kelima. Sikap tim kelima tidak dapat diandalkan sekarang. Jika kita tidak menemukan cara kedua dengan cepat, siapa yang akan kita temukan untuk membantu kita jika kita menghadapi keadaan darurat?" Kata-kata Li Fugui juga menarik perhatian Hua Duo. Perhatian. Hua Duo berpikir sejenak. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Fugui, menurut apa yang kamu katakan, apakah kamu berencana menggunakan keluarga Ning bila diperlukan?" Li Fugui mengangguk, dengan ekspresi agak tidak berdaya di wajahnya, dan menghela nafas. Duo, ini bukan kasusnya, tidak peduli bagaimana saya mencoba. Saya tidak ingin menggunakan keluarga Ning, tetapi masalahnya adalah sekarang di kota Yanjing, selain keluarga Ning yang mungkin dapat membantu kami, hanya ada departemen terkait di Yanjing kota. Tapi Anda juga tahu, jika ada situasi khusus dalam pencarian Jiu Yijing, apakah departemen terkait di kota Yanjing masih punya waktu untuk membantu kami? Jutaan orang sedang menunggu evakuasi, mereka mengutamakan orang-orang sedikit. Hua Duo terdiam. Diskusikan masalah ini, Li Fugui memang berpikir lebih hati-hati daripada dirinya. Tetapi, setelah hening sejenak, Hua Duo menatap Li Fugui dan berkata terus terang, "Fugui, tapi kata-kata buruk sudah ada di depan, jika kamu melakukan ini kali ini." Sebelum Hua Duo bisa menyelesaikannya, Li Fugui kemudian membungkuk dan mencium langsung pipi Hua Duo. "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membuat kesalahan lagi di kota Yanjing kali ini." Hua Duo juga tidak menyangka Li Fugui akan menciumnya secara tiba-tiba. Dia berdiri di sana, saya sedikit kewalahan untuk sementara waktu. Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan meraih tangan Hua Duo. Sambil menuntunnya melewati pintu, dia bertanya pada Hua Duo, "Mengapa kamu tidak berbicara?" Hua Duo tersipu dan tiba-tiba bertanya pada Li Fugui dengan suara rendah, "Fugui, apakah kamu kadang-kadang merasa ada banyak hal yang harus kulakukan?" Menghadapi pertanyaan Hua Duo, Li Fugui, yang telah memahami pikiran Hua Duo, tersenyum tipis dan berkata, Duo, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana menurutku kamu memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan?" Itu sebabnya kamu melakukan ini. Kamu selalu bertanggung jawab atasku. Sejujurnya, kadang-kadang aku merasa sangat kasihan padamu. Kamu sudah lama bersamaku. Aku biasanya sangat sibuk dan tidak banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Tidak banyak.
Dan setiap kali aku pergi, aku akan, Li Fugui tidak mengatakan apa-apa, tetapi rasa bersalah di hati Hua Duo tidak terlalu serius. Tapi ketika Li Fugui selesai berbicara, Hua Duo tiba-tiba merasa dia telah bertindak terlalu jauh. Dibandingkan dengan gadis-gadis lain di sekitar Li Fugui, dialah yang paling bahagia. Setidaknya untuk waktu yang lama, Li Fugui akan membawanya bersamanya setiap kali dia bepergian. Melihat gadis-gadis lain, terutama Gao Yunru dan yang lainnya, meskipun mereka sudah lama mengikuti Li Fugui, mereka kini terpisah dari Li Fugui oleh ribuan gunung dan sungai. Namun meskipun demikian, dia masih sedikit tidak puas. Dia selalu mengincar tindakan Li Fugui di luar. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Hua Duo tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Li Fugui. Dengan tatapan penuh kasih sayang, Fugui, selama kamu bisa memahami pikiranku, itu akan baik-baik saja. Adapun hal lainnya, aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Hua Duo dengan cepat datang ke ruang perjamuan. Di ruang perjamuan, Kapten Meng telah memanggil semua saudara untuk duduk. Li Fugui, Chang Qiong dan yang lainnya secara alami duduk di meja depan. Saat segala jenis makanan lezat dari pegunungan dan laut disajikan di atas meja, Li Fugui berdiri lebih dulu dan tersenyum kepada semua orang yang hadir. Saudara-saudara, Anda telah banyak membantu saya kali ini ketika saya pergi ke luar negeri. Saya akan menyimpan persahabatan ini di hati saya. Saya tidak perlu berterima kasih kepada Anda ketika saya kembali ke Tiongkok kali ini. Ya, dan saya juga tahu bahwa setelah perpisahan ini, saya tidak tahu berapa lama lagi kita bisa bertemu lagi. Jadi, kami sedang menyiapkan jamuan makan di sini hari ini. Silakan berkumpul bersama sebentar. Bagi ratusan orang di kapal, bagi seorang prajurit, mengikuti Li Fugui ke laut kali ini bisa dikatakan membuka mata. Di samping itu, mari kita bicara tentang keuntungan. Tentu saja, ini juga sangat bermanfaat, jangan katakan apapun lagi. Saat kembali, Li Fugui langsung memberi mereka masing-masing bonus 1 juta. Meskipun uang ini tidak cukup untuk membuat mereka kaya, tidak ada keraguan bahwa dengan uang ini, mereka tidak perlu lagi khawatir untuk menghasilkan uang meskipun mereka sudah pensiun. Beberapa orang mungkin menganggap 1 juta bukanlah apa-apa. Tapi sebenarnya, gaji bulanan para prajurit di kapal hanya lebih dari 10.000. Dalam 1 tahun, saya bisa menghemat lebih dari 100.000 yuan. Namun sebenarnya ada perbedaan mendasar antara memiliki 1 juta ini dan tidak memiliki 1 juta ini. Jangan katakan apapun lagi. Setelah mereka pulang ke kampung halaman, dengan uang jutaan ini, mereka bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli rumah bagus di kampung halaman. Pasalnya, sebagian besar masyarakat masih tinggal di kota-kota kecil. Saya tidak tinggal di Beijing atau kota besar lainnya, jadi biaya hidup tentu saja tidak terlalu tinggi. Sekarang setelah mendengar perkataan Li Fugui, Kapten Meng berdiri lebih dulu, matanya penuh rasa terima kasih, menatap Li Fugui dan berkata terus terang, Kapten Li, ketika Anda mengatakan ini, kami tidak tahu harus berkata apa. Ini bagus, ya. Ketika saya datang ke sini hari ini, saya sudah memberitahu saudara-saudara saya bahwa saya akan mengizinkan mereka minum dan mabuk selama makan ini. Tunggu sebentar, saya akan meminta saudara-saudara saya untuk bersulang untuk Anda segelas anggur. Saya tidak mau. Saat ini, Li Fugui berkata sambil tersenyum, tidak, ada lebih dari 300 orang di sini. Kalian masing-masing menawari saya segelas anggur.
Apakah menurut Anda saya bisa meminumnya? Haha. Oke, beritahu saudara-saudaramu. Biarkan aku meminumnya. Semua orang ingin makan dan minum dengan baik. Jika mereka ingin menghabiskan beberapa hari di sini di kota Yanjing, saya akan bertanggung jawab atas semua makanan, pakaian, perumahan dan transportasi. Mereka menemukan apapun yang mereka suka. Mereka dapat membelinya sesuka mereka. Tinggalkan saja tanda terimanya dan saya akan mengembalikan uang Anda. Bersambung.